Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Adrian Maulana dari kelas TI 22B2 Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk mengedukasi dan mewawancara kepada masyarakat setempat atau masyarakat sekitar, yaitu tentang rukun nikah dan syarat nikah. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang pernikahan yang lebih baik dan mempersiapkan pernikahan yang lebih baik untuk kedepannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang syarat-syarat pernikahan dalam Islam, yaitu yang pertama yaitu harus beragama Islam. Jadi kalau kita bukan dari agama Islam, maka misalnya contohnya kita beragama Kristen atau Nasrani dan lainnya, itu pernikahannya tidak akan sah, maka itu akan menjadi zina. Yang kedua yaitu bukan mahram. Jadi syarat yang kedua ini misalnya kita menikahi dari anaknya, adiknya bapak kita, nah itu tidak boleh karena itu termasuk mahram, atau menikahi adik kita itu termasuk mahram. Jadi menikahilah yang bukan mahramnya, contohnya seperti orang lain lah yang tidak memiliki ikatan darah dengan kita. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, adanya wali bagi calon pengantin perempuan. Di sini bisa bapak atau paman. Yang keempat yaitu dihadiri oleh 2 orang saksi dari pihak mempelai calon laki-laki, 1 dari calon mempelai perempuan yang sudah balik. Yang selanjutnya yaitu kedua mempelai tidak sedang berihram atau haji. Jadi ketika kita sedang berhaji atau umroh berihram itu tidak boleh melaksanakan nikah. Yang selanjutnya yaitu keenam, tidak ada paksaan, yaitu tidak ada paksaan dari kedua belah pihak. Seperti contohnya dijodohkan, itu bisa termasuk paksaan ya. Jadi hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya tidak boleh seorang janda dinikahi hingga ia diajak musyawarah atau dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahi sampai dimintai izinnya. Untuk selanjutnya yaitu setelah syarat nikah ada juga namanya rukun nikah. Yang pertama itu dalam rukun nikah dalam Islam itu harus mempelai pria atau bisa disebut dengan suami. Jadi itu syarat yang pertama, harus ada pria. Yang kedua harus ada mempelai wanita. Jadi harus saling berlawanan jenis ya, pria dan wanita, suami dan istri. Jadi tidak boleh laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita, itu tidak boleh. Jadi jikalau laki dengan laki itu tidak masuk ke dalam rukunnya, tidak sah juga nikahnya. Yang ketiga yaitu ada wali nikah dari perempuan ya, khususnya seperti bapak atau adiknya bapak atau paman dan lainnya. Intinya harus laki-laki lah wali itu. Kalau perempuan wali, jadi wali itu tidak boleh. Yang selanjutnya itu keempat, ada saksi. Jadi ada hadis yang mengatakan tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali dan tanpa kedua orang saksi yang adil. Nah,
Yang selanjutnya yang kelima yaitu ada sigot atau ijab qabul. Adanya ijab qabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak, baik wali atau suami, harus bersifat selamanya dan tidak benar apabila disebutkan hanya untuk periode tertentu. Jadi ijab qabul ini sangat penting untuk menentukan sah atau tidaknya ya. Perkenalkan Mas, saya Riko Adrian Maulana, ingin bertanya mengenai masalah dengan pernikahan. Langsung saja saya akan bertanya mengenai bagaimana pendapat Anda untuk orang-orang yang akan menikah. Sebelum menikah penting untuk belajar tentang syarat dan rukun nikah agar kita siap dan tidak mengalami masalah. Pertanyaan kedua yaitu, apa yang terjadi jika syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi? Jika syarat atau rukun tidak dipenuhi, pernikahan bisa dianggap tidak sah. Menurut Anda, apa saran untuk orang yang akan menikah? Sebelum menikah penting untuk belajar tentang syarat dan rukun nikah agar kita tetap siap dan tidak mengalami masalah di masa depan. Oke, baik, terima kasih. Jadi setelah kita mengetahui rukun dan syarat nikah yang telah saya sampaikan dan juga wawancara-wawancara yang saya berikan kepada masyarakat, selanjutnya yaitu kesimpulan dari semua penjelasan atau edukasi yang saya berikan kepada masyarakat, yaitu sebagaimana rangkuman yang saya sampaikan, kita telah membahas pentingnya memahami bahwa syarat dan rukun nikah itu wajib ya. Syarat nikah itu mencakup persetujuan dari kedua calon mempelai, adanya wali, dan tidak ada halangan untuk menikah. Sementara itu rukun nikah itu meliputi ijab qabul, saksi, dan peran wali dalam proses pernikahan. Memahami syarat dan rukun ini sangat penting untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan kita jalani itu sah dan memenuhi ketentuan yang ada. Dengan pengetahuan ini kita dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghindari masalah di kemudian hari. Saya berharap dengan edukasi dan wawancara ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar, terutama bagi yang berencana untuk menikah. Terima kasih yang telah menonton. Semoga kita semua dapat membangun pernikahan yang lebih baik, bahagia, berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.